Pernahkah Anda merasa tersetrum ketika bersentuhan dengan kulit orang lain? Merasakan kesetrum saat bersentuhan dengan orang lain bukanlah sebuah kelainan, melainkan sebuah fenomena normal yang sangat sering terjadi. Meski dalam skala kecil, sebagian besar dari kita pastilah pernah mengalami setruman listrik ini. Saat tersetrum, kadang kita merasakan seperti ditusuk jarum atau bahkan terdengar suara percikan. Karena skalanya kecil, hal ini tidaklah berbahaya. Namun dalam sedikit kasus, ada peristiwa yang cukup ekstrim, seperti yang terjadi pada seorang pria Australia bernama Frank Luer. Saat itu, pria Australia ini hendak melakukan wawancara kerja di sebuah kantor. Ketika ia memasuki gedung, karpet yang diinjaknya langsung terbakar. Ternyata penyebab kebakaran tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Frank. Saat itu ia mengenakan jaket yang terbuat dari bahan nilon sintetis dan kemeja wol. Pakaian ini diyakini telah menyebabkan Frank menumpuk listrik statis dalam tubuhnya. Dan ketika ia berjalan di atas karpet, listrik tersebut terlepas dari tubuhnya dan menyulut api pada karpet. Saat petugas melakukan penyelidikan, mereka menemukan bahwa aliran listrik yang ada di tubuh Frank mencapai 40.000 volt. Untuk memahami peristiwa ini, kita mengenal adanya listrik statis. Istilah listrik statis sebenarnya merujuk pada listrik yang terkumpul di permukaan sebuah objek. Kumpulan listrik ini akan tetap berada pada objek tersebut hingga ia dialirkan ke bumi atau dinetralisir dengan pelepasan. Pelepasan inilah yang disebut kesetrum. Semua benda di dunia ini memiliki atom termasuk tubuh manusia. Setiap atom terdiri dari bagian yang lebih kecil, yaitu proton yang memiliki muatan listrik positif, elektron negatif, sedangkan neutron netral, dan di antara ketiganya, neutron adalah yang paling senang berpindah. Apabila jumlah elektron pada suatu benda lebih banyak daripada proton, maka benda tersebut akan memiliki muatan negatif. Sebaliknya, jika jumlah elektronnya sedikit, maka ia akan bermuatan positif. Jika dua objek saling bersentuhan seperti sepatu menyentuh karpet, maka sebagian kecil elektron dari karpet akan berpindah ke sepatu. Dengan demikian, sepatu akan mengalami kelebihan elektron sehingga memiliki muatan negatif. Ketika benda yang bermuatan negatif menyentuh benda yang bermuatan positif, maka elektron yang jumlahnya berlebih pada benda bermuatan negatif tersebut akan melompat ke benda yang bermuatan positif untuk menyeimbangkan muatannya. Dan jika tubuh kita memiliki muatan negatif menyentuh gagang pintu yang bermuatan positif, maka elektron dari tubuh kita akan melompat secara cepat ke gagang pintu tersebut. Perpindahan elektronik ini akan kita rasakan dalam bentuk setruman kecil. Kejutan atau setrum ini bisa dirasakan oleh seseorang jika mereka menyentuh sebuah objek yang mampu berfungsi sebagai konduktor, seperti logam, air, atau bahkan tubuh orang lain. Umumnya, listrik yang terkumpul pada objek hanya berkisar 5.000 volt. Namun dalam beberapa kasus, listrik yang diakumulasi bisa mencapai 40.000 volt. Listrik statis ini bisa terakumulasi dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Aktivitas sehari-hari seperti bersandar di kursi, duduk, berjalan, atau tidur bisa menyebabkan listrik statis terkumpul. Namun aktivitas-aktivitas semacam ini hanya menghasilkan listrik statis dalam kadar yang kecil sehingga kita tidak bisa merasakan efeknya. Tapi ada kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kadar listrik yang terakumulasi bisa menjadi lebih besar. Dalam kondisi ini, kemungkinan kita kesetrum menjadi semakin besar. Faktor-faktor tersebut antara lain, pertama, pakaian yang kita kenakan. Baju yang terbuat dari wol, sutra, bulu, polyester, karet, vinil, nilon, dan materi sintetis lainnya akan meningkatkan kemungkinan pengumpulan listrik statis. Di negara-negara Eropa seperti Inggris, persoalan listrik statis mendapat perhatian penting karena persoalan ini sering terjadi. Mereka pun menciptakan produk-produk anti listrik statis untuk pakaian. Misalnya produk berbentuk spray yang bisa disemprotkan pada pakaian untuk mengurangi listrik statis yang menumpuk. Faktor kedua adalah sepatu dan cara kita berjalan. Jika kita mengenakan sepatu dari bahan tertentu seperti karpet atau plastik dan berjalan dengan menyeret kaki atau menggesek kaki ke lantai dari bahan tertentu, maka kemungkinan berkumpulnya listrik statis menjadi sangat besar. Hal ini serupa dengan saat kita menggosok-gosok sebuah penggaris plastik di rambut kita dan mendekatkan penggaris tersebut pada potongan kertas. Pada banyak perusahaan,
Karyawan-karyawan yang bekerja di pabrik akan diberikan sepatu khusus untuk dikenakan guna menghindari terciptanya listrik statis yang bisa membahayakan lingkungan kerja atau peralatan elektronik di tempat itu. Salah satu rumah sakit di South York, Inggris, yaitu Sheffield Teaching Hospital NHS Trust, bahkan telah melarang penggunaan sandal karet yang cukup populer karena khawatir akan listrik statis yang tercipta bisa mempengaruhi kinerja peralatan di rumah sakit. Yang ketiga adalah lantai rumah atau jalan. Jika lantai rumah kita dilapisi oleh bahan-bahan tertentu seperti plastik, karpet polimer, karpet wall, batu sintetis atau aspal, maka kemungkinan kita mengumpulkan listrik statis menjadi sangat besar. Tentu saja ini harus dikombinasikan dengan penggunaan sepatu atau sandal yang juga mampu mengumpulkan listrik statis dengan sangat mudah. Selanjutnya adalah kelembapan udara tempat kita tinggal. Semakin kering udara, maka semakin besar kemungkinan listrik statis akan tercipta. Hal ini menjadi masalah yang cukup umum di Inggris ketika musim dingin tiba di bulan Januari hingga Maret. Pada bulan-bulan itu, udara di atmosfer sangat kering dan kelembapan udara akan turun menjadi hanya 20%. Kondisi ini sangat ideal untuk menghasilkan listrik statis, bahkan tidak peduli dengan bahan pakaian yang dikenakan. Karena itu, untuk mengurangi penumpukan listrik statis pada musim dingin, penduduk Inggris akan memasang pelembab udara atau ionisasi udara di rumah mereka. Ketika kelembapan di ruangan mencapai 50% atau 60%, maka listrik statis akan menghilang. Ini karena lapisan air yang dihasilkan akan membuang elektron-elektron penyebab listrik statis dari tubuh kita. Faktor yang terakhir adalah kondisi kulit kita. Semakin kering kulit kita, maka kemungkinan listrik statis dihasilkan akan menjadi semakin besar. Pada musim dingin, selain memasang pelembab udara dan mengenakan pakaian dari kain katun, warga Inggris juga menggunakan banyak pelembab kulit untuk mencegah terciptanya listrik statis. Memang pengumpulan listrik statis dalam tubuh tidak memiliki efek secara langsung pada tubuh kita. Namun hal ini bisa jadi berbahaya jika terdapat bahan mudah terbakar di dekat kita ketika listrik statis dilepaskan. Jika kita termasuk orang yang sering mengalami setruman listrik, mungkin kita bisa memperhatikan hal-hal tadi.